Beberapa minggu terakhir, Indonesia kembali diramaikan oleh aksi demonstrasi dari para buruh, mahasiswa, bahkan para pelajar SMA dan SMP pun ikutan untuk demo. Nah, sebagai anak-anak muda Katolik nih, kita juga harus ikut menyuarakan kebenaran. Banyak aksi demonstrasi dilakukan secara damai, namun tidak sedikit yang berujung kepada aksi brutal, pengerusakan, pembakaran, vandalisme, dan bahkan kekerasan. Jadi, pertanyaannya, apakah kita orang Kristen boleh ikutan aksi demo? Padahal, kan Alkitab bilang, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bandingkan Roma 13 ayat 1-2. Nah, jelas kan? Tentu saja kita tidak boleh melakukan pemberontakan atau bahkan penggulingan kekuasaan. Namun, kita tetap harus menyuarakan kebenaran. Kita tidak boleh berdiam jika terjadi ketidakadilan. Selain itu, kita juga harus ingat nih, bahwa Yesus menyuarakan kebenaran dan meluruskan yang salah, seperti apa yang dilakukannya di Bait Suci. Dia tidak membiarkan kebrobrokan, sebab itu ia dengan keras mengkritik orang Farisi dan Saduki. Selain menjadi penduduk Indonesia, kita juga harus sadar bahwa identitas kita sebagai warga kerajaan sorga. Nah, sebagai warga kerajaan sorga, kita diwajibkan untuk mengikuti hukum kerajaan sorga. Dan kita menjadi terang serta garam di dunia ini. Sebab kita adalah duta-duta kerajaan Allah sendiri. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah orang Kristen boleh ikut demo? Jawabannya adalah boleh. Tapi kita perlu mengikuti panduan berikut. Kalau kamu mau ikutan demo nih, kamu harus ingat panduan berikut. Pertama, lakukanlah karena kamu terpanggil untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan bagi kebaikan masyarakat, bukan hanya untuk diri sendiri. Kedua, ketahuilah secara lengkap dan pasti apa yang menjadi masalah. Jangan asal percaya atau pengaruhi oleh orang lain. Jangan sampai dirimu jadi korban hoax. Pastikan melakukan cross-check atas setiap info yang kamu terima. Ketiga, lakukanlah secara damai dan baik. Jangan melakukan tindakan anarkis ataupun pengerusakan. Sebab kita adalah anak-anak terang, dan sebagai anak-anak terang, kita harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Keempat, lakukanlah protes tanpa mengumbar kebencian. Sampaikan aspirasimu dengan baik dan elegan. Jangan izinkan niat baikmu malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk sobat-sobat muda sekalian. Jadilah 100% Indonesia dan 100% Katolik. Bye!